Mbak Lia kompornya meleduk. Australia bikin dak dikduk. Weh, hujan lagi. Halo teman-teman Republic of Speed, kembali lagi di podcast Rose Podcast tentunya bersama kami bertiga. Saya Aldi dan rekan di kiri saya ini ada saya Adam Rizky dan juga sebelah kiri lagi saya Mbak Lia, maksud saya Dean. Kalau di visual kalian kanan ya, ini nggak kiri, ini kiri di sini visual kanan. Oke. Akhirnya nih pantun-pantun yang menggelegar ya. Karena balapan F1 hari ini kemarin ya tepatnya ya. Ini menggelegar juga nih. Betul. Seru banget ini, tontonan yang menarik nih di awal musim Formula 1. Gimana kalian lihat balapan? Aku mau ini aja dulu. Kalau menilai balapan berapa nih Om Aldi sama Dean nih? Oke. Aku dulu kali ya. Boleh. Seru sih menurutku ya. 9 boleh lah, ini tontonan menarik nih. Dean gimana Dean? Sama sih 9, kayak jangan sama deh 10 deh. Oh, sempurna berarti. Sempurna berarti balapannya. Iya, karena sebenarnya gini Dan, kemarin kan kita prediksinya hujan bener, cuma prediksi kita salah lagi karena Hamilton sama Alonso berantakan. Tapi Verstappen masuk nih. Yes. Ya, dia seru lah. Bahkan prediksi podium juga berantakan. Ya? Yes. Kalau aku ngasih nilai 9 juga deh, 9 juga ya. Karena menurut aku yang 10 itu cuma Kanada 2011 sama Brazil 2012 itu 10. Oh, itu 10 ya. Gila. Ini balapan lama-lama semua yang 10 bagi Adam nih. Yang baru-baru kurang ya. Kurang. Hampir mendekat. Oke, kalau begitu mungkin kita langsung aja menuju ke hasil balap kali ya, Dam ya. Boleh. Dam dan Dean nih. Ntar Dean iri lagi nggak dipanggil. Oke, langsung aja nih kita tampilkan. Nah, ini dia. Nah, tapi ini untuk teman-teman, ini ada perubahan ya sebenarnya Dam dan Dean ya untuk hasil. Ya, ini sebelum direvisi ya. Nanti setelah yang setelah revisi juga kita ada di akhir. Oke, di mana nih F1 pembuka, Norris keluar sebagai juara, kemudian disusul Max Verstappen dan George Russell di posisi ketiga. Kemudian untuk di sini ya visualnya nih Alex Albon nih di keempat, kemudian Antonelli di posisi 5, mantap rookie nih. Terus Lance Stroll memberi kejutan dengan Aston Martin di posisi ke-6, Nico Hülkenberg ke posisi ke-7. Kemudian Leclerc sayang banget di posisi 8, terus Piastri yang nanti kita bahas ada di posisi 9, lalu Lewis Hamilton yang pulang seenggaknya membawa 1 poin nih ke Ferrari. Lumayan. Yang paling aku sayangkan dari top 10 ini, sayang sekali nggak ada Yuki Tsunoda. Padahal bagus banget balapannya, cuma apesnya di akhir aja. Coba kalau apesnya gambling terlalu gambling. Nanti mungkin ada pembahasan kita sedikit ya ke sana ya. Bisa. Oke, selanjutnya nih langsung aja ya. Mungkin di gambar-gambar balap kayaknya nih. Oke, langsung kita bahas balapannya. Bahkan sebelum balap ini. Sebelum balap ini. Sebelum balap aja udah. Aduh. Isaac hajar ya. Kena hajar dia nih, malu. Kena hajar dia. Aduh. Dibully habis-habisan nih kayaknya dia ntar. Ya. Iya mungkin sebenarnya karena sebelum balapan aja udah Helmut Marko udah bully habis-habisan pembalap lain. Red Bullnya kena. Betul. Aneh banget ya, embarrassing katanya. Embarrassing. Iya, baru walaupun bisa ngerti sih kenapa ya. Karena kalau kita lihat onboardnya sih agak emang tricky banget ya. Padahal ngegasnya baru dikit banget. Terus ya. setirnya juga steering inputnya kan cuma dikit doang, tapi langsung spin ya. Tapi disalahin kenapa cuma dia kan, berarti yang salah ya. ini kondisi di warm up dan lap tikungan kedua ya. Tikungan kedua. Baru banget. Dia mau lagi ngegas agak dikencengin ya throttle-nya. Cuma kaget kehentak jadi salah ini aja mau dibalikin udah terlanjur susah. Berarti aspalnya licin banget sih emang. Yeah. Betul. Bahkan ini sebenarnya bukan aspal, tapi tahu nggak kalau kita lihat dari kategori sirkuit F1 itu yang berbahaya justru catnya. Cat putih-putihnya tuh.
Karena ini kan aslinya bukan sirkuit, ini kan jalan raya. Ya. Kalau sirkuit beneran FIA grade itu catnya beda, gak licin. Tapi ini kan jalan raya, jadi nggak bisa pakai cat yang sama. Berarti ada kemungkinan karena cat ya? Iya betul. Nanti kita bahas juga beberapa crash karena ini kok. Oke, berarti lanjut. Oke, next. Nah ini udah dimulai balapan. Start Ya, yang baik dari Norris ya sebenarnya, dan Verstappen sebenarnya bagus tapi kehalang gitu ya. Ya sebenarnya yang bagus juga Piastri, cuma karena Norris defense jadi dia harus ada di inside. Terus Verstappen racing line-nya lebih optimal ya, akhirnya bisa menyusul Piastri. Iya, mantap nih untuk awal, dan nggak ada crash ya, kayaknya nggak ada crash ya untuk awal. Sampai tikungan pertama nggak ada. Ya ini tikungan 2. Sampai tikungan pertama. Enggak, kedua banget sih, sektor 1 lah ini maksudnya. Iya, sektor 1 lah. Tadi ada Jack Doohan. Doohan. Ini juga kalau kalian lihat onboardnya, ini lagi lurus loh mobilnya loh. Tapi sama kayak Hajar tadi, dia kena cat jalanan yang warna putih itu. Walaupun mobilnya lagi lurus, ya memang nature-nya dari street circuit ya, gini ya. Memang nggak bisa lengah kiri, dikit ya. Betul. Ya bisa kelihatan sih dari catnya ya, di kiri itu kayak ada kayaknya manggil supaya dia leset gitu. Berapa kali itu pembalap tuh pada mau hampir kepleset semua ya. Nah ini salah satu yang disayangkan. Betul. Terus jagoan juga nih. Jagoan kami karena sepanjang testing sepertinya kuat ya. Ya. Tiba-tiba melintir, dan ini pas mungkin sama juga ya kan nasibnya. Betul. Kalau ini aku justru lebih heran lagi. Karena ini kalau kita lihat onboard dan kita dengar suara mesinnya, itu lagi off throttle loh. Jadi tidak dalam kondisi ngegas ya. Betul. Apakah memang apes karena ada genangan air, atau ada masalah di diferensial, atau juga rear axle, kita nggak tahu. Belum ada keterangan resmi, tapi ini aneh. Ini crashnya aneh. Karena kalau kita dengar dia lagi off throttle. Tapi kalau lihat ban belakang sebelah kiri emang agak keluar dari ini sih, Dam. Kayaknya sih kombinasi ya, selain mungkin ada off throttle atau tadi ada kesalahan axle, mungkin dia keluar dari dry line-nya sih, kelihatan itu. Beda sendiri, dia agak ambil ke kiri gitu kan. Mungkin kombinasi ya. Dari ya beberapa hal tadi, variabelnya banyak sih. Kalau crash lagi cuaca kayak gini mah ada aja ya. Iya. Ya sayang banget ya. Tapi mudah-mudahan next balapan bisa cun lagi. Nah, kemudian balapan dilanjutkan nih. Ya, dilanjutkan nih, safety car restart akhirnya ya. Masih mulus. Start. Nggak ada prahara apa-apa nih. Terus kita lihat ada Antonelli di lap ke-16 nih. Spin di tikungan ke-4 masuk ke tikungan ke-5 ya ini kalau nggak salah ya. Ya. Untungnya nggak nabrak barrier ya. Iya. Jadi masih bisa recover lagi. Terus ini lap ke-17. Satu lap setelahnya overshoot sedikit. Tapi memang kalau kita lihat Verstappen walaupun lagi kunci gini bannya nggak panik ya, emang juara dunia, dia remnya di tap gitu ya, di tap gitu. Masih bisa ngendalin mobilnya ya dia ya. Betul, masih bisa belok. Emang beda kelas sih. Beda kelas. Memang. Sampai akhirnya jagoan Adam ini yang harus cium. Jagoan saya ada 2. Jagoan saya ada 2, dua-duanya crash. Aduh. Tapi ini kalau kalian lihat, perhatiin, kalian ingat nggak beberapa mobil di depannya itu kan Piastri. Yang Piastri dikasih tahu tim radionya bisa battle lagi sama Norris, gak usah ada tim order lagi. Dia kan Piastri nge-push. Nge-push, terus di tikungan ke-6 itu dia lewatin gravel dikit. Terus gravelnya itu masuk ke sirkuit. Nah, gara-gara itu kena gravel ya si Adam Alonso. Karena kalau lihat onboardnya juga aneh kok.
jauh sebelum bahkan sebelum kena curb udah melintir. Ini juga aneh nih. Anomali ya, banyak banget nih kejadian-kejadian aneh di balapan pembuka F1. Ada lagi yang melintir juga gara-gara gravelnya Gasly, tapi aku lupa siapa. Bener deh. Ada lagi antara ya, Lawson atau Duhan, lupa deh. Tapi nggak sampai crash ya? Itu gravel. Sampai crash. Lupa aku siapa itu. Sempat lihat. Mungkin ada kali di gambar berikutnya kali ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini langsung pergantian ban ketika Alonso tadi crash ya, langsung crash di lap 34. Yes. Jadi mereka harus ganti ban ini lagi ya? Apa ban slick ya waktu itu ya. Safety car karena udah mulai kering juga ya. Betul, mereka ganti ban slick. Oh, ini pamer mobil nih. Nunjukin kalau ada safety car ya. Akhirnya Aston Martin memimpin balapan. Nah, ini dia. Ini momen sakit kepalanya juga bagi Adam karena predatornya dia keluar. Betul. Karena McLaren menjadi mesin potong rumput, guys. Apalagi yang foto selanjutnya nih. Ya, coba kita lihat. Ya. Jadi keduanya sebenarnya keluar ya, Dam ya. Tapi hebatnya Max Verstappen enggak tuh dari kondisi itu tuh. Terus ya, kita tahu, pas kembali Norris bisa ngendaliin, tapi sayangnya Piastri malah lost control dan keluar nih. Betul. Piastri terlalu nafsu biar tetap stay ada di depannya Verstappen, tapi akhirnya dia malah kehilangan kendali dari McLaren-nya, akhirnya harus terdampar sih situ. Syukurnya masih bisa mundur ya. Kita kalau ngelihat teman-teman lihat dia pakai gigi mundur buat kembaliin ke track dan berhasil gitu. Penonton bersorak-sorai walaupun sebenarnya dia posisi belakang tuh. Untungnya masih bisa lanjut ya. Masih banyak perhara lainnya dan safety car ya, jadi masih bisa tetap rapat. Kalau enggak udah hilang sebenarnya nih. Ini mulai dari momen ini sampai 3 lap ke depan ini banyak banget yang terjadi. Yes. Dalam 3 lap nih banyak banget. Ini chaos banget, tapi seru ya kita nontonnya tuh kayak wow. Iya. Unpredictable semuanya. Nah, pertama tadi McLaren dua-duanya out. Kedua Bortoleto crash. Ketiga Lawson crash. Terus kalau itu crashnya kalau kita lihat keempat Tsunoda pernah kedua posisi 2 gara-gara line pit. Terus kelima Ferrari juga 1-2 sebelum masuk pit. Banyak banget yang terjadi dalam 3 lap terakhir ya. Cuma gambling banget juga para pembalap ya, kayak Ferrari terus RB juga tetap stay out. Nah, itu yang bikin ini ya. Masalahnya gini, kalau Racing Bull gambling itu kayaknya ya oke lah, fine gitu kan. Now or never gitu. Tapi kalau Ferrari melakukan itu dan kurang perhitungan, akhirnya ya kita tahu sendirilah, langsung diganjar posisi belakang kan. Dan hujatan-hujatan dari tifosi tentunya. Yes. Dan banyak kekonyolan yang lain ya. Nah, ini setelah kejadian-kejadian ini ada salah satu momen yang ini lap terakhir bukan sih, Dam? Lap terakhir. Lap terakhir. Ini baru Piastri brutal. Kembali ya dia. Brutal, ini predator ini. Ini memang kayaknya nggak ada celah gitu, tapi dia bisa manfaatin sisi luarnya Hamilton nih. Ada celah tapi dikit gitu. Ini overtake yang dibumbui dengan kemarahan dia sendiri ya kayaknya. Iya. Sedang marah spin kan. Betul. Gila sih, tapi ngelihat wah seru nih ini balapan Australia ini. Tapi overtake ini lalu juga Piastri berupaya keras buat balik lagi ke track, ini mungkin bisa vital di ronde terakhir nih sebenarnya nih. 2 poin yang sangat berharga sebenarnya. Karena kalau lihat pace mobil kita kayaknya sampai saat ini yakin kayaknya antara Norris atau Piastri doang sih yang bakal jadi juara dunia ya. Kalau ya, untuk saat ini ya kalau misalnya lihat mobil saat ini. Betul. Apakah ini akan menjadi Mercedes zaman Nico Rosberg, Hamilton? Nah, itu bisa jadi tuh. Menantikan banget ya kalau ada clash kayak gitu tuh seru. Ya. Menarik sih. Nah, ini Norris akhirnya memenangkan GP Australia ronde pertama 2025 ini.
dengan selisih yang tipis dari Verstappen. Udah ngejar banget Verstappen tuh, tapi tetap nggak bisa ya. Betul. Beda mobilnya. Ya. Walaupun itu kita langsung lihat poin kali ini. Iya, ini poin dan sekaligus driver standing langsung ya, karena nggak ada ini juga. Nggak ada perbedaan di ronde pertama di mana Norris nih berhasil mengumpulkan 25 penuh ya. Kemudian Verstappen 18, kemudian Russell dan Antonelli ini udah dibenerin ya Dam ya. Udah, yang di sini udah dibenerin. Kemudian Albon, Stroll, Hülkenberg, Leclerc, Piastri dan Hamilton yang bawa 1 poin. Ada yang mau dibahas di sini atau kita infoin yang tadi itu ya? Oh, ini tim standing dulu. Tim standing, kita lihat McLaren dan juga Mercedes sama 27 poin, Red Bull 18 poin dari ini gendong sendiri Verstappen. Williams dari Albon 10 poin, Aston Martin 8 dari Lance Stroll, Kick Sauber di atas Ferrari. Keren. Satu pembalap loh itu. Satu pembalap doang. Lalu Ferrari dengan 5 poin, lalu Alpine, Racing Bull dan Haas sayang sekali harus kehilangan pundi-pundi poinnya yang di awal-awal balapan sih kita yakin kayaknya Alpine sama Racing Bull bakal dapat poin banyak banget ya sebenarnya. Sayang banget Yuki. Karena apa saja sih. Tapi itulah. Tapi yang paling aku sayangin Haas sebenarnya. Ngapain gitu loh ngelepas bukan kayak gitu-gitu ya. Malah ambil Ocon. Nyari yang murah kali ya. Bisa jadi. Pasarnya tapi emang nggak ada harapan juga kayak mobil ya. Iya. Secara pace-nya nggak memuaskan juga sih. Oke. Nah, ini tadi yang kita bahas Kimi Antonelli. Bocah ajaib. Nah, kenapa sebelumnya dia finish keempat terus balik kelima itu kenapa alasannya? Kalau dari finish keempat terus penalti 5 detik jadi posisi kelima itu penjelasannya dari Stewart itu karena unsafe release kalau aku nggak salah ya. Unsafe release. Tapi dibalikin lagi, dianulir penaltinya. Jadi dia finish keempat karena keterangan yang aku baca sih karena terlalu banyak variabel yang saat itu memang tidak dihindarkan ya. Karena kondisi hujan, orang banyak double stack juga, terus tiba-tiba safety car. Kalau yang aku baca sih itu mungkin Dan mungkin ada berita tambahan mungkin atau sama yang kita baca jangan-jangan. Ya sebenarnya sih bukan ya, selain variabel juga dia ngasih bukti bahwa di kamera, aku lupa dari kameranya, footage-nya dari mobilnya apa gimana ya. Intinya itu dari kamera itu bisa membuktikan bahwa dia ini nggak unsafe release sebenarnya, karena variabel-variabel yang kayak hujan dan lain sebagainya itu ya akhirnya dianulir lah. Itu sih. Karena emang pas kejadian ini chaos banget ya balapan ya. Jadi tidak terhindarkan. Oke, selanjutnya nih ada pesan dan kesan dari Piastri. Ada. I've only got myself to blame. Saya menyalahkan diri sendiri. Ya gimana lagi, emang salahnya dia sih untuk kejadian yang kita tadi sama-sama lihat ya. Betul. Tapi aku mau bahas sedikit soal ini. Gimana tuh? Di lap 20-an setelah Verstappen melebar disusul Piastri, McLaren ngasih tim order ke Piastri bahwa dia nggak boleh harus hold position kan? Hold, yes. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut aku nggak ada gunanya McLaren meng-hire pembalap yang dua-duanya pembalap nomor 1 kalau di ronde pertama aja udah dikasih tim order. Baru ronde pertama loh. Ya kalau dari pandanganku sih kenapa di awal ya? Kenapa nggak yang musim lalu aja kayak gitu dilakuin sekalian? Pas sudah Norris udah jelas-jelas mimpin gitu loh. Kenapa di awal? Ya bisa aja kan sebenarnya ternyata Piastri yang punya chance buat juara dunia. Kenapa di awalnya biarin aja battle? Tapi mungkin ada selanjutnya ada order untuk battle juga nggak sih, dibiarin tapi ada rules yang harus diingat sama Piastri itu. Kalau kata Zak Brown pas wawancara dibilang emang sebenarnya papaya roll masih berlaku. Cuma kenapa dia di hold tuh karena dia harus membiarkan nge-hold si belakangnya katanya. Tapi waktu dikasih tim order hold position, Verstappen udah jauh banget loh sebenarnya. 15 detik lebih. Nah ya itu agak nggak masuk akal juga sih. Kalau papaya rule-nya emang berlaku ya kenapa harus begitu? Dan mereka ini juga tipikalnya emang sama-sama pembalap nomor 1. Ya udah silahkan gitu kan.
Harusnya karena memang ya. di kontrak kan mereka sama-sama pembalap nomor 1 equal status. Oh iya, aku tak kasih bocoran di Netflix itu ya, Drive to Survive. Dari sekian banyak tim prinsipal kayak Toto, terus siapa namanya yang dari Red Bull, Horner, ya. Itu mereka lebih memilih mau dua-duanya pembalap nomor 1 atau kau pilih pembalap nomor 1 kemudian ada sidekick nomor 2. Ya. Beda sendiri jawaban Zak Brown adalah ya pilih dua-duanya pembalap nomor 1, udah silakan bertarung. Tapi jadinya gaya manajemennya ya gitu. Sebenarnya ya manajemennya juga kurang strict sebenarnya. Tapi aku tahu yang Dean nonton episodenya karena aku udah nonton juga. Akhirnya. Terus Horner ditanya kalau boleh milih salah satu pembalap McLaren pilih siapa? Piastri. Oscar Piastri. Gue setuju loh. Kayak Piastri tuh aura juara dunianya ada, coy. Iya, predator tadi kan. Dia tuh ngeri. Bahkan lebih Norris mengerikan. Norris terlalu baik. Ya. Karena orang Inggris biasa, Mr. Nice guy. Ya, bahkan kan Norris sama Piastri dibandingin soal yang keputusannya pas di tahun lalu Hungaroring ya, Hungaria. Horner dibilang kalau misalnya Max nggak mungkin ngasih. Nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Udah itu membuktikan kok kalau mungkin Piastri di kondisi itu nggak bakal ngasih. Ya. Ini karena kita tunggu ya. Ini Piastri ini anak ajaib yang mungkin bakal bisa membunuh prestasi Norris nih ke depannya nih. Kita lihat dia di posisi depan. Kalau di depan mungkin dia nggak ngasih. Iya. Oke, lanjut lagi di info yang berikutnya. Nih ada yang menarik nih ketika Kick Sauber. Nah, butuh usaha keras nih buat dapetin poin di 2024. Di 2025 langsung 6 poin di ronde pertama. Di ronde pertama. Ini sebenarnya pembalap kesukaan saya itu dia ini pegawai yang sangat baik. Pegawai yang sangat baik. Dikit-dikit ngasih poin buat Haas kan. Pegawai teladan ya. Gitu loh. Kualifikasi solid, balapan solid, pengalamannya ada, minim kesalahan. Haas kenapa ngelepas ini, coy? Ya. Aduh. Nggak tahu apa alasannya karena kami juga nggak tahu nih kenapa. Tapi salut buat pembalap ini ya, walaupun udah sempat keluar dari F1 balik lagi, performanya masih oke ya. Ini the all reliable ya. All reliable. Kayak jaringnya Spawn. Itu yang gue maksud. The all reliable. Aduh. Tapi memang untuk Sauber ya ini yang bisa di diandalkan karena minimal dengan dia dapat 6 poin dia udah bisa tenang survive 2025 ini karena 0 poin dan 1 poin walaupun misalnya sama-sama terakhir itu hadiahnya kan beda. Ini minimal Sauber udah punya udah tenang lah buat tahun depan lah. Pegangan ya. Betul. Dan Bortolli itu nggak jelek-jelek amat kok. Iya. Setuju. Masih punya apa saja. Yang jelek-jelek muka atau prestasi nih. dan kita untuk perkembangan dari 2024-2025 Kick Sauber juga bagus kok ini peningkatannya. Bahkan di akhir-akhir sebenarnya Kick Sauber kan bagus di 2024 ya. Makanya kenapa Zhou Guanyu bisa dapat poin tuh. Ya, betul. Tinggal ngelanjutin aja sih. Apakah ini master plan dari Binotto? Nah, tapi kita melihat next Audi berarti oke kayaknya ya untuk. Tapi nggak tahu deh. Tapi yang jelas kita punya tim yang legendaris tapi masih mantap ya untuk segi komunikasi ini dia ya. Wah. Dari segi komunikasi. Banyak banget diperbincangkan. Selain obrolan ini juga ada Hamilton yang diulang-ulang sama tim radionya, sama Leclerc juga diulang loh. Ini salah satu yang terkonyol kayaknya. Betul, ini 1000 IQ sih ini. Gimana mem Ferrari yang ini loh, yang di boxnya terus pakai rambut badut. Iya. Itu lagi. Bisa dijelasin nih nggak teman-teman ini, Dean atau Adam nih yang bisa ngejelasin momen ini nih? Adam. Itu jadi yang mana? Gue jadi engineer deh. Apakah ada kebocoran? Bocor di mana?
aku di kursiku ada banyak air nih, hoi. Oh ya, pasti air. Aduh, ya udah mari kita masukkan kata-kata itu. Kata-kata mutiara. Mutiara itu jadi apa, kata-kata jadi mutiara, jadi kata Terus mutiara. emang bocor apa gitu kan? Udah dibilang kan sama Leclerc, kok penuh air nih kursinya nih, bocor gitu. Isi air. Tapi aku ngerti cara pikirnya. Maksudnya cara pikirnya karena mereka kan komunikasi pakai bahasa Inggris ya. Sementara tim-timnya Ferrari ini orang Itali. Okay. Jadi mereka sebelum ngomong itu mereka mikir dulu, translate dulu di pikiran mereka. Mungkin aku yakin dia bakal mau ngomong tuh sebenarnya bukan air, mungkin hujan gitu. Tapi dia yang keceplosannya air. Karena beda bahasa sih sebenarnya. Kita bisa lihat juga di komunikasi ke Lewis Hamilton ya. Ya karena perbedaan kebangsaan juga dan bahasa ya. Karena kalau Leclerc sama Hamilton mungkin dua-duanya bisa jago bahasa Inggris, apalagi Hamilton kan orang Inggris langsung ya. Ya. British. Mereka kan ngomong nggak pakai mikir. Sementara kalau yang timnya kan ngomong tuh harus dipikir lu, diartiin dulu ke bahasa Inggris. Yang mungkin nanti artinya jadi beda atau salah gitu menurut pembalap. Jadi ya masalah komunikasi ini sih Ferrari harus berbenah ya. Menurut aku sih harus ganti race engineer. personil timnya yang benar-benar bisa bahasa Inggris. Karena zaman Schumacher kan yang in charge kan Ross Brown. Ross Brown kan kita tahu ya orang Inggris. Komunikasi nggak pernah jadi masalah saat itu. Memang harus ada orang Inggris berarti, kalau enggak yang Inggrisnya fasih lah berarti ya. Betul. Menurut aku ya fundamentalnya sih di situ. Oke. Apa tadi Dean bahas Bono nih, gimana? Iya, sayangnya Bono nggak bisa di hijack pada saat Hamilton pindah. Ya, Bononya juga nggak mau. Bononya juga nggak mau. Race engineer yang paling menemani dia selama di Mercedes juara kan emang nempel banget sama Bono ya. Tuh, kita nggak bakal dengar Hammer Time lagi ya. Yes, sayang sekali ya. Mungkin. Oke. Nah, ini tadi kita sedikit bahas, tapi ada fakta menarik nih teman-teman mengenai balapan Australia ini ya. Australia. Gimana? Apa? Kompor meleduk. Ini fakta-faktanya. Ya. Gimana? Berarti kalau kita lihat dari foto ini, kutukan Australia bukan hanya pembalap Australia yang nggak bisa podium ya. Tapi pemenangnya sekarang pasti DNF tahun depan. Tahun depannya DNF. Apakah? Tapi ini masih lama ya, menunggu tahun depan untuk Norris. Akankah? Tapi podcast kita harus banyak banget dulu nih. Kalian nggak mungkin sudah lupa kalau kita bahas ini kali. Nanti kita ingatkan. Ntar kita up lagi. Kita ingatkan kalau tiba-tiba bener terjadi nih. Oke, nggak ada bahan lagi, di kanan-kanan udah penuh nih. Kira-kira ada apa lagi yang mau dibahas mengenai F1? Mungkin ada gosip-gosip yang di luar dari tadi yang ada. Dian mungkin mau nambahin kan nih, Dian suka banyak info-info nih. Di grup kita kan Dian suka ngasih berita-berita nih. Betul. So far nggak ada sih, tapi hari ini saya menikmati banyak meme di Instagram, sangat seru. Mengenai Ferrari kah lebih banyak? Gue paling suka loh kalau abis balapan. Ntar beberapa menit selanjutnya tuh ada meme tuh banyak, ada Ferrari, ada yang William, lucu banget boy. Pasti paling banyak Ferrari. Hari ini. Oh iya, Ferrari. Tapi di antara pasti ada box badut. Dan diantaranya itu memes Perez ya, ada juga. Iya. Tapi ini baru balapan pertama nih. Baru balapan pertama yang cuacanya emang unpredictable, jadi ya apapun bisa terjadi, bahkan sekelas Carlos Sainz saja bisa melintir gitu. Alonso bahkan ya. Piastri juga jadi apalagi yang baru-baru. Gak baru juga sih Lawson dari tahun kemarin, cuma ya begitulah ya. Oke. Kalau dari aku sih kita akhirnya ya kangen banget nonton F1. Betul. Akhirnya disuguhi ronde pertama yang heboh ya, ekstrim gitu ya.
Seneng gitu. Semoga sepanjang musim 2025 bisa terus seru dan banyak drama. Bahkan sampai ronde kedua pun langsung minggu ini kan? Langsung minggu ini nanti ya. Minggu ini ya. Back to back nih. Triple header buat sih. Triple header. Lebih gila lagi kalau ya. Shanghai habis itu Jepang kan? Kalau aku nggak salah ya, pokoknya Jepang April deh bulannya. Aku iya, 2-4 April kok. Oke, kita nantikan nih. Yang wah, minggu depan lah. Udah ada, berarti apa, Dam? Berarti prediksi. Okay. Tapi sebelum prediksi, semoga para tim yang mobilnya hancur punya spare part yang cukup ya. Iya. Karena dari pengalaman tahun lalu Williams nggak punya spare part tuh. Tapi kayaknya William nggak hancur-hancur banget ya hari ini. Betul. Iya mungkin Sauber. Nggak separah tahun lalu Sargent tiap balapan ini kan? Iya. Betul. Oke, kalau gitu langsung prediksi. Tracknya di mana, Dam? Shanghai ya. Siapa dulu? Boleh Dean. Nah, kali ini Dean nih kita awal Dean. Nah, Dean dulu. Kayak Norris. Enggak. Piastri. Aduh. Iya lagi. Piastri. Aku ngasih Verstappen lagi. Oke. Kayak mantap banget. Tapi hujan apa enggak? Enggak. Oh enggak. jadi siapa? Piastri, Verstappen, Norris. Oke. Adam? Oke. Piastri. Leclerc, Norris. Piastri, Leclerc, Norris. Oke. Kalau dari aku Piastri sama ya, di otak itu Piastri soalnya. Kayak brutal soalnya, predator. Kayak dendam ini betul, gitu loh betul, nanti. Setuju. Seru pasti. Siapa tadi aku lanjut? Piastri. Tadi Norris, Verstappen udah belum? Nah, itu dibalik aku aja. Dibalik ya? Oh ya, belum berarti. Piastri, Norris, Verstappen. Oke, itu dia ya prediksinya. Nah, kalau teman-teman yang nonton ini punya prediksi bisa juga tulis di kolom komentar siapa prediksi kalian yang bakal menang di GP Shanghai ya di minggu ini nanti nih. Oke, kalau begitu makasih banyak nih. Ini kayaknya udah ujung banget nih dari podcast kita. Makasih banyak buat sponsor. Ada Robas App, itu satu-satunya nih. Ada Robas App nih yang selalu dukung kita dari awal hingga hari ini. Thank you banget. Kemudian apalagi ya, jangan lupa teman-teman subscribe Republic of Speed, kemudian like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang suka banget ngobrolin balapan apapun ya, bisa F1, MotoGP, USBK, terserah deh. Yang penting kita seru-seruan aja, nggak usah terlalu teknis banget, yang penting rame aja kita bahas. Seru. Terus kalau kalian punya pertanyaan tentang F1, MotoGP, Superbike, atau mungkin balapan lain, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Dan jangan lupa nonton Liga Ramadan. Betul, final. Di final di minggu depan ya. Minggu ini? Ya maksudnya ini kan. Oh iya, minggu ini. Tahu berarti tag-nya kapan tahu ya? Gimana sih? Kan live ya? Kan live di minggu ini tahun terakhir dengan pasti seru untuk menentukan siapa juara 1, 2, dan 3 ya. Betul banget. Oke deh. Kalau gitu ini ujung banget. Kita bertiga undur diri. Sampai jumpa di podcast lainnya. Jangan sampai lupa ya dan ketinggalan. Oke, kalau gitu. Sekian dan terima kasih. Arrivederci. Hasta la vista. Hasta la vista, bebe. At Robust App, we don't just work together, we thrive together. Our dynamic team knows how to balance productivity with fun, bringing excitement and creativity to every project. With us, you'll not only see great results, but you'll enjoy every step of the journey. You know that friend you can call anytime, no matter what? That's us. When you need something done right, we're here, making sure everything goes smoothly without the stress. Our team ensures you feel supported and cared for at every step. With years of experience under our belt, we're here to support you in any way we can. We're here to give you straightforward solutions and support that you can count on in every situation.